Assalamualaikum. Salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Di malam yang dingin ini, dengan ditemani hujan yang rintik-rintik, di sini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah lanjutan dari kisah Abah Anang. Bagi para sobat yang belum mendengar cerita tentang Abah Anang, bisa tonton video Bang Fawa yang ini, Teror Anjing Hitam Tumbal Santet Kalimantan. Atau lanjutan dari video itu, yaitu ritual maut menantang pemilik santet terkuat di Kalimantan. Itu semua adalah kisahnya Abah Anang, seorang paranormal yang cukup tersohor di Kalimantan. Dan dalam cerita ini masih seputar lanjutan dari video-video sebelumnya tentang Abah Anang yang selesai menyembuhkan seorang keluarga yang kepala keluarganya bernama Bang Rizky. Dan di cerita ini sungguh semakin menantang dan penuh dengan uji nyali yang menyeramkan. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Seminggu sudah berlalu semenjak obrolan tengah malam yang menegangkan di rumahnya Bang Rizky. Kehidupan perlahan kembali normal. Meskipun saya sendiri belum mengerti standar yang dikatakan normal itu seperti apa. Galuh Ratih kembali pulih, dan Bang Rizky sedikit demi sedikit kembali menjalankan usaha jual nanasnya yang sempat terpuruk selama sebulan ke belakang. Untuk penjagaan agar tak ada yang kembali lagi mengganggu Galuh Ratih, Abah Anang melakukan upacara adat yang dinamakan Tolak Bala Banjar. Tolak Bala Banjar ini semacam tradisi lama yang masih ada di kampung kami. Biasanya dilakukan ketika sebuah rumah baru berdiri atau keluarga yang akan pindah. Menurut kepercayaan penduduk kami, hal ini dilakukan sebagai tolak bala agar rumah tersebut terhindar dari mara bahaya dan gangguan hal-hal yang tak kasat mata. Tolak Bala Banjar bukan sebuah upacara besar dengan ritual yang aneh-aneh. Hanya menancapkan 4 bambu kuning dengan panjang sekitar 10 cm di 4 penjuru rumah. Setelah itu dilakukan syukuran dengan mengundang para tetangga untuk melakukan pengajian yang diakhiri acara makan-makan. Jika dilihat dari sudut pandang sosialnya, mungkin sebenarnya tradisi ini hanya untuk merekatkan hubungan silaturahmi warga. Kami hanya menjalankan tradisi, menghormati warisan filosofi hidup leluhur terdahulu. Karena apapun upacara yang dilakukan hanyalah sebuah cara. Ketentuan kita serahkan dan kembalikan pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira semuanya akan baik-baik saja. Namun ternyata manusia memang tak bisa lepas dari masalah. Teror yang dialami Bang Rizky kini pindah di keluarga saya. Yang pertama kali menyadari bahwa keluarga kami sedang diganggu adalah Uma. Uma bercerita kepada saya, sebelum akhirnya dia juga bercerita kepada Abah tentang hal-hal aneh yang dialaminya. Kejadian itu diawali ketika kami sedang bakar-bakar sate ayam. 4 ekor ayam broiler kiriman paman saya yang baru saja panen di peternakannya. Sekitar pukul 10 malam,
Keluarga saya masih belum tidur. Kami masih asyik memanggang tusukan sate di halaman belakang, atau lebih tepatnya di dapur kayu kami. Kebetulan rumah kami memiliki dapur yang terpisah dari bangunan utama. Letaknya beberapa meter saja dari rumah. Dapur kami ini, tiang-tiangnya terbuat dari kayu, dindingnya dari anyaman bambu, atau yang biasa disebut bilik. Atapnya gentreng lama yang sudah berwarna coklat. Dapur itu cukup luas. Selain ditempati koleksi perabotan dapur milik Uma, di sana juga ada bangku panjang, tempat biasanya kami makan bersama-sama. Abah masih sibuk mengipas-ngipas arang agar dagingnya cepat matang. Sementara Uma sibuk meracik bumbu kacang. Kedua adik perempuan saya tampak lahap menikmati setiap potongan daging empuk berwarna coklat karena berbalut kecap. "Kok bau amis lah, Bah?" ucap Uma saya ketika sedang mengolesi daging dengan limau nipis dan kecap manis. "Ah, kada Bu, daging ayam kada terlalu bau, tidak seperti daging kambing," jawab Abah. "Oh bukan dari daging, Bah, dari luar kayaknya," kata Uma sambil mengendus-ngendus mencari arah bau berasal. Mendengar ucapan Uma, kami semua ikut mengendus. Tapi jujur, kami semua tak mencium bau apapun. Mungkin karena hidung kami sudah terbiasa dengan asap arang dan bambu. Mungkin karena penasaran, Uma keluar mencari sumber bau berasal. Saat keluar, Uma melihat sepasang mata hijau yang menyala, terlihat di bawah pohon rambutan, tampak sedang mengawasi. Awalnya Uma tidak curiga dan menduga itu adalah seekor kucing, karena mata kucing akan bercahaya di tempat yang gelap. Mungkin karena Uma kasihan, atau hanya ingin berbagi rezeki saja, Uma melambai-lambaikan satu tusuk sate sambil memanggil-manggil makhluk yang ia kira seekor kucing. "Pus, Pus, ayo sini, Pus," panggil Uma. Namun tampaknya sesosok mata itu tak pernah bergeming dengan ajakan Uma saya. Ia terus menatap tanpa berkedip sedikit pun. Kesal karena panggilannya tidak dihiraukan, Uma melemparkan satu tusuk sate ke arah sepasang mata tersebut. Tapi tetap tidak bergerak sedikit pun. Uma sebenarnya merasa takut, namun dia memilih diam. Kemudian ia masuk lagi ke dapur, melanjutkan aktivitasnya tanpa membicarakannya dengan kami. Kejadian itu terulang kembali ketika Uma bangun pukul 4 subuh. Ia hendak pergi ke dapur membersihkan sisa acara bakar-bakar semalam. Maklum, di kampung kami biasanya para ibu bangun lebih pagi dibandingkan anak-anak dan suaminya. Tujuannya untuk menyiapkan sarapan dan bekal yang hendak dibawa suami ke huma atau ke ladang pagi-pagi. Tahrim belum berkumandang di masjid, tapi Uma sudah terbangun karena sudah terbiasa. Ketika hendak membuka pintu belakang rumah, sekelebatan seperti ada orang yang berlari persis di depannya. Uma saya merasa kaget dan sedikit ketakutan. Ia melirik ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa yang dialaminya barusan bukan delusi atau imajinasi, karena belum sadar dari tidurnya. Namun nihil. Tak ada seorang pun yang Uma lihat. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa barusan itu nyata. Bahkan dia bisa merasakan hembusan angin dari larian itu, dan getaran tanahnya juga terasa nyata.
ketika berjalan menuju dapur dan hendak membuka pintunya. Uma teringat kembali kejadian tadi malam saat melempar satu tusuk sate ke arah pohon rambutan. Maka dengan refleks, dia kembali mengecek pemandangan pohon rambutan. Dan apa yang dia lihat? Sepasang mata hijau itu masih ada, berwarna hijau, tampak bulat, dan tidak berkedip. Setelah masuk ke dalam dapur, Uma mengambil korek api. Dia mencoba menyalakan tungku kayu untuk memasak. Kaki Uma katanya gemetar. Bulu kuduknya merinding. Bayangan sepasang mata hijau itu selalu menempel di kepalanya. Sekedar informasi, ini benar atau tidak? Katanya, kalau bulu kuduk kita merinding karena ketakutan, itu karena ada makhluk astral yang sedang berada di dekat kita. Karena dalam tubuh kita mengandung listrik, dan makhluk astral atau makhluk tak kasat mata ini memiliki energi. Maka ketika tubuh kita didekati, refleks energi listrik di dalam tubuh ini akan bereaksi. Umat saya mencoba memberanikan diri dengan tetap beraktivitas dan menghiraukan bayangan-bayangan seram di kepalanya. Namun, ketika bau amis itu kembali tercium di hidungnya, Uma menyerah. Dia lari menghiraukan pekerjaannya yang belum selesai. Pagi harinya, Uma bercerita kepada Abah Anang tentang apa yang terjadi semalam dan dari subuh tadi. Namun ketika dicek di bawah pohon rambutan, tidak ada apa-apa. Kalau sepasang mata hijau, jangan-jangan yang waktu di kebun sawit itu, Bah, kata saya kepada Abah, mengingatkan kejadian waktu kami dicegat anjing hitam. Hus, itu mungkin kucing saja, jawab Abah tenang, agar suasana tidak semakin panik di rumah. Ketika Abah pergi ke sawah atau ke rumah, Uma terus bertanya kepada saya tentang apa yang dimaksud kejadian di kebun sawit dengan sepasang mata berwarna hijau. Tapi saya ngerti maksud Abah. Jika saya menceritakan peristiwa itu, Uma tak akan berani lagi bangun subuh untuk masak dan bisa kacau balau nantinya. Uma saya memang orangnya gampang panik. Untuk sekedar menenangkan hati Uma, maka saya memasang lampu di bawah pohon rambutan yang jaraknya beberapa meter dari dapur kami. Lampu bulat berwarna kuning dengan daya 5 watt rasanya cukup untuk mengusir kekhawatiran Uma. Maklum, letak antara rumah kami dengan tetangga sedikit renggang, dipisahkan oleh kebun pisang yang gelap gulita kalau malam hari. Namun, rupanya teror belum berhenti sampai di situ. Menurut Uma, menjelang malam hari, ia merasa ingin buang air kecil. Maka ia bergegas pergi meninggalkan tempat tidurnya. Mata masih dalam keadaan sepet, pikiran mengantuk, antara sadar dan tidak sadar. Ketika Uma berdiri di kamar mandi dan melihat ke arah jendela kaca kecil, di luar sana ia melihat seorang wanita berdiri persis menatap ke arahnya dengan wajah penuh amarah. Ketika melihat kejadian itu, Uma tersadar seketika. Rasa kantuk telah pergi. Matanya bersinar seolah baru bangun di pagi hari. Beberapa kali dia mengucapkan istighfar, kemudian mencuci mukanya. Walaupun merasa takut, Uma kembali melihat ke arah jendela kaca kecil kamar mandi untuk memastikan bahwa barusan bukan mimpi. Dan benar saja, wanita itu masih berdiri.
Dia mengenakan baju kurung putih dengan balutan kain sarung songket khas Melayu di bagian bawah, berkerudung putih pula, tapi rambutnya tergerai ke depan. Sebuah pemandangan yang sangat ganjil dan mengerikan. Oma yang panik segera keluar kamar mandi. Setengah berlari, dia berteriak, namun suaranya tidak keluar. Tubuhnya menggigil ketakutan setengah mati. Uma segera menggoyah-goyahkan tubuh Abah Anang yang sedang tertidur pulas. Kenapa, Bu? Ada apa? Tanya abah saya ketika terbangun. Uma tidak berbicara. Wajahnya pucat pasi dengan pipi dibanjiri air mata. Dia hanya menunjuk-nunjuk keluar dengan tangan yang bergetar. Abah yang mengira ada penyamun atau maling sontak bangun dan berlari keluar membuka pintu. Namun nihil. Tidak ada siapapun di luar. Sepi dan sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari kebun pisang sebelah dan semilir angin malam yang membuat tubuh menggigil. Kenapa, Bu? Bu, nyebut. Istighfar, Bu. Abah mengguncang-guncangkan tubuh Uma karena Uma menangis ketakutan. Saya duduk di samping Uma, mengusap-usap bahunya, mencoba menenangkan. Adik perempuan saya yang masih berumur 10 tahun terbangun, kemudian membuatkan Uma teh manis hangat. Malam itu benar-benar menggemparkan. Saya bermaksud untuk mengundang tetangga agar suasana ramai dan Uma bisa sedikit tenang. Tapi Abah melarangnya, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Ketika keadaan sedikit kondusif dan Uma saya tidak ketakutan lagi, Abah mulai bertanya apa yang dialaminya. Oh, waktu ke kamar mandi, dari jendela kaca, ulun lihat ada perempuan, Bah. Matanya melotot, seperti marah sama ulun. Dia sedang berdiri di luar sendirian, ucap Uma yang kemudian menangis kembali. Mungkin karena bayang-bayang itu teringat lagi. Akhirnya malam itu Uma dan kedua adik saya tidur di ruang tengah. Saya tidur di kursi sofa. Abah yang mungkin tak bisa tidur pergi keluar. Katanya mau berkeliling rumah untuk mengecek keadaan sekitar. Abah juga sekalian ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika saya hendak terlelap, terdengar suara orang sedang berlari. Mungkin itu Abah. Getarannya bahkan masih terasa. Saya yang merasa penasaran kemudian membuka gorden kaca untuk mengecek. Dan saya melihat Abah berlari cepat menuju kebun pisang yang gelap gulita. Entah apa yang Abah kejar di arah sana. Ingin rasanya saya segera keluar menyusul. Namun belum sempat saya beranjak dari kursi. Tiba-tiba seorang perempuan berdiri diam di halaman depan, menatap lurus, tepat ke arah saya. Wanita yang saya lihat di halaman depan tiba-tiba menghilang ketika Abah Anang kembali dari kebun pisang. Dengan baju basah karena bercucuran keringat, Abah masuk ke dalam rumah dan mengambil segelas air. Saya hendak bertanya apa yang terjadi, tapi saya urungkan niat itu ketika melihat Abah masih ngos-ngosan mengatur napas. Keesokan harinya, saya bertanya kepada Abah tentang kejadian semalam. Abah menjelaskan bahwa semalam dia melihat anjing hitam yang dulu pernah mencegat kami di tengah kebun.
Anjing itu dipergoki Abah karena di belakang dapur kayu kami. Rupanya dia ditugaskan untuk mengawasi keluarga ini. Mungkin si pelaku santet marah kepada Abah, Nang, karena kita sudah membantu Galuh Rati pulih. Dan sekarang dia mencoba balik menyerang. Jelas Abah. Saya juga menceritakan tentang penampakan sesosok wanita yang terlihat di halaman depan. Mungkin sosok itu juga yang menampakkan diri kepada Uma. Saya juga menceritakan tentang penampakan sesosok wanita yang terlihat di halaman depan. Mungkin sosok itu juga yang menampakkan diri kepada Uma waktu di kamar mandi. Tapi Abah menjawab, dia tak melihat sosok wanita semalam, hanya anjing hitam saja. Uma saya kembali pulih setelah diyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Kemudian Abah berpesan bahwa makhluk apapun itu namanya tidak akan berani memasuki rumah. Dia hanya mencoba meneror kita secara mental untuk kemudian lemah dari dalam. Seperti Uma yang ketakutan kemudian sakit karena mental dan jiwanya roboh, sehingga mengakibatkan fisiknya juga ikut tumbang. Memang dari keluarga ini, Umalah yang paling rentan jiwanya. Sepertinya memang si pelaku santet yang misterius itu tak pernah lelah membuat keluarga kami celaka. Semenjak Uma pulih kembali dan beraktivitas seperti biasa, ada satu kejadian yang membuat Uma kembali sakit. Peristiwa itu terjadi setelah salat Isya, lebih tepatnya sekitar pukul 8 malam. Abah belum pulang ke rumah. Mungkin sehabis salat Isya di masjid, dia pergi ke rumah salah satu warga untuk tahlilan 40 harian. Di rumah hanya ada saya, kedua adik perempuan saya, dan Uma. Saya waktu itu sedang di kamar membaca buku pinjaman dari teman lama yang baru pulang mudik. Sedangkan Uma sedang duduk di tengah menonton TV. Menurut Uma, ketika sedang asik menonton, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Mungkin karena mengira itu tamu, Uma lantas bergegas membukanya. Tapi begitu Uma membuka pintu, tak ada seorang pun berdiri di sana. Hanya ada beberapa batu seukuran jempol kaki tergeletak di lantai. Ketika Uma hendak menutup pintu, terdengar seperti suara orang memanggil namanya. "Bu, Bu, sini kemari, Bu," kata suara itu. Uma menyuruhnya masuk. "Loh, ayo masuk ke dalam. Sini, masuk saja, jangan di situ." Tapi temannya itu diam saja. Karena mungkin Uma tidak enak, maka dia yang menghampiri. Mereka berbincang cukup lama di halaman depan sambil berdiri. Sebab sekeras apapun Uma mengajak temannya itu, dia tidak mau masuk ke dalam rumah. "Ayolah ke rumah ulun, Bu. Banyak makanan tidak termakan, lumayan buat anak-anak sama suami ibu," ajak perempuan itu kepada Uma. Ternyata perempuan yang berdiri di halaman itu mengajak Uma untuk pergi ke rumahnya. Katanya mau diberi makanan. Uma tanpa sadar mau-mau saja. Setelah diajak, Uma masuk ke dalam rumah untuk mengambil kerudung. Dia mengiyakan ajakan temannya itu tanpa berpikir panjang. "Nang, ibu ke rumah Galuh Irma dulu ya," pamit Uma. Mendengar ucapan Uma, sontak saya kaget. Saya melemparkan buku yang sedang saya baca, kemudian berlari menghampiri Uma.
Saya mengguncang-guncangkan tubuh Uma sambil menyuruhnya untuk istighfar agar tersadar. Ma, istighfar ma, istighfar. Lah kenapa kamu lanang? Apa yang terjadi? Kenapa kamu menyuruh saya istighfar? Ucap Uma melihat tindakan saya. Uma kagak sadar Galuh Irma siapa? Teman pengajian Uma itu. Dia sudah meninggal ma. Sekarang kan tahlilan 40 harinya. Mendengar ucapan saya, Uma langsung tergolek lemas. Tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Saya berlari ke halaman karena penasaran. Dan di sana tak ada siapapun. Jadi, dengan siapa Uma tadi berbincang? Ketika Abah datang, saya menceritakan semuanya. Abah tampak geram, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut Abah, kalau saja waktu itu Uma ikut dengan jelmaan perempuan yang mirip dengan temannya itu, mungkin Uma akan hilang atau disesatkan di jalan. Persis kejadian seperti Galuh Maryam tempo dulu. Sejak kejadian itu, Uma saya sakit. Semua aktivitas harian, saya dan kedua adik saya yang masih kecil yang mengerjakan. Abah jarang tidur di malam hari. Dia selalu berjaga dan berkeliling rumah. Siang hari, Abah juga hanya tidur beberapa jam karena ada sawah dan kebun yang harus dia urus juga. 2 hari semenjak Uma sakit, tepat pukul 3 sore, Bang Rizky datang ke rumah. Abah yang baru pulang dari sawah langsung mengajaknya berbincang di ruang tamu. Saya menduga mungkin Bang Rizky hanya main saja, karena semenjak Galuh Ratih sembuh, dia belum pernah datang ke rumah saya lagi. Istri Ulun baru-baru ini kena teror lagi, Bah. Ulun sudah capek sebenarnya dengan hal-hal seperti ini. Tapi orang yang mengganggu Ulun ini tampak tidak puas dan terus ingin mencelakakan keluarga Ulun, ucap Bang Rizky. Saya mendengarkan samar-samar dari ruang tengah sambil menonton TV. Dari obrolan yang saya dengar, Bang Rizky ingin meminta bantuan lagi. Saya belum tahu spesifik teror apa yang dimaksud. Apakah istrinya Bang Rizky kumat lagi seperti dulu? Teror bagaimana sih, Riz? Abah saya bertanya. Karena tertarik, saya kecilkan volume TV agar suara obrolan lebih terdengar. Bang Rizky mulai bercerita tentang istrinya. Waktu itu, Galuh Ratih sedang sendiri di rumah karena memang Bang Rizky sering bepergian untuk mengantar dagangannya. Ketika Galuh Ratih selesai salat Isya, dia mendengar suara ledakan seperti suara petasan, persis di luar kamarnya. Mungkin karena penasaran, Galuh Ratih membuka gorden jendela kamar. Galuh Ratih kaget bukan kepalang ketika melihat bayangan seorang pria besar di depan matanya. Dia tak melihat sosok pria itu secara utuh, hanya melihat bayangan hitamnya saja. Galuh Ratih ketakutan. Dia hendak menelpon suaminya Bang Rizky. Namun, belum sempat teleponnya tersambung. Gangguan itu datang lagi. Kini terdengar suara langkah kaki seperti orang berlari. Suara itu amat jelas. Bahkan Galuh Ratih bisa merasakan getarannya. Suara lari itu seperti mengelilingi rumah. Galuh Ratih tak bisa menghitungnya karena dia terlanjur ketakutan. Bang Rizky tidak bisa pulang. Dia baru setengah jalan mengantar nanas ke daerah langganannya. Maka di telepon itu Bang Rizky menyuruh Galuh Ratih untuk pergi ke rumah tetangganya. Karena rumah Ibu Galuh Ratih berbeda kecamatan dan sangat jauh. Tidak mungkin Bang Rizky tega menelpon mertuanya itu
untuk menemani istrinya. Galuh Rati ingin keluar untuk meminta bantuan, tapi bayangan hitam itu tampak sedang menunggu di luar. Tak ada yang bisa dilakukan Galuh Rati kecuali menangis ketakutan. Galuh Rati mencoba berteriak meminta tolong. Bahkan ia sangat keras berteriak. Namun anehnya, tak ada satupun orang yang datang menghampirinya. Sepertinya kekuatan gaib telah meredam suara Galuh Rati agar tidak terdengar orang-orang. Atau saya tak mengerti cara kerja si pelaku santet itu. Galuh Rati pergi ke dalam kamarnya dan bersembunyi di bawah kolong ranjang untuk mengusir rasa takutnya. Tapi tiba-tiba dari jendela kamarnya terdengar suara pelan seorang perempuan. Suara itu begitu halus namun lirih, seperti orang kesakitan. Rati, Rati, Rati. Suara itu terdengar berulang-ulang memanggil nama Galuh Rati. Galuh Rati yang semakin ketakutan mencoba menutup telinganya dengan telapak tangan. Tapi suara wanita lirih yang awalnya pelan kini terdengar marah. Rati, Rati. Suara tersebut menggelegar memanggil-manggil nama Galuh Rati. Teriakan perempuan itu dibarengi dengan suara gebrakan tangan yang memukul-mukul kaca jendela. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hanya istighfar yang keluar dari mulut Galuh Rati untuk menghilangkan ketakutannya. Buka pintu. Buka pintu. Buka. Keluar kau. Teriak suara perempuan di balik kaca jendela kamar yang sosoknya tak terlihat oleh Galuh Rati. Ketika Bang Rizky pulang sekitar pukul 3 pagi bersama temannya, ia merasa curiga karena Galuh Rati tidak merespon saat pintu diketuk-ketuk. Bahkan saat ditelepon pun tidak ada jawaban. Tapi suara handphone Galuh Rati dari dalam rumah terdengar oleh Bang Rizky. Setelah sekitar 1 jam tidak ada jawaban juga, Bang Rizky yang merasa khawatir akhirnya mendobrak pintu rumah. Galuh Rati ditemukan di bawah ranjang dalam keadaan tidak sadar. Tubuhnya dingin dengan wajah pucat bercucuran air mata. Bahkan mulutnya tak bisa berhenti mengucapkan istighfar berkali-kali. Bang Rizky mencoba menyadarkannya, mulai dari mengguncang-guncangkan tubuhnya, menyiram wajahnya dengan cipratan air, bahkan sampai menampar pipi istrinya itu supaya tersadar. Disitulah, mendengar cerita Bang Rizky, Abah Anang menghela napas panjang. Entah apa yang harus ia katakan sekarang, namun Abah tidak menceritakan sedikit pun tentang kejadian Uma yang mengalami teror yang sama seperti Galuh Rati. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abah berkata kepada Bang Rizky bahwa dia tidak bisa lagi membantu Bang Rizky. Kondisi Uma yang sakit dijadikan Abah alasan untuk menolak secara halus Bang Rizky. Tolong sekali lah, Bah. Ulun bingung. Ulun tidak mengerti hal-hal seperti ini. Cuma Abah harapan satu-satunya ulun, ucap Bang Rizky dengan nada memohon. Matanya tampak berkaca-kaca. Namun keputusan Abah sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Saya mengerti sebenarnya alasan Abah menolak Bang Rizky, yang awalnya Abah kira hanya niat menolong saja.
Sekarang imbasnya malah kepada keluarga kami. Mungkin Abah sadar dia terlalu jauh ikut campur dalam urusan orang. Bang Rizky tidak bisa memaksa keputusan Abah Anang. Akhirnya ia pulang dengan tangan hampa. Dari wajahnya, Bang Rizky tampak kecewa, bahkan mungkin marah. Tapi saya tidak tahu rasa marah dan kesalnya itu ditujukan untuk siapa. Apakah kepada Abah yang tidak bisa membantunya lagi, atau pada pelaku santet yang telah mengganggu hidupnya? Singkat cerita, seminggu berlalu. Sedikit demi sedikit, Uma mulai pulih dan beraktivitas seperti biasa. Tapi sepertinya Abah tidak diberi napas sedikit pun untuk berleha-leha. Baru saja dia pulang sholat maghrib dari masjid, Bang Rizky datang lagi ke rumah. Kali ini dia menangis, bahkan memeluk Abah saya. Dia memohon-mohon agar Abah mau datang ke rumah dan membantu istrinya. Melihat kelakuan Bang Rizky yang tidak seperti biasanya, menarik perhatian keluarga saya. Di situ ada Uma dan kedua adik saya yang ikut berkumpul di ruang tamu, menyaksikan Bang Rizky yang menangis. Saya tak tega melihat Bang Rizky. Bahkan ketika saya melihat Uma, matanya ikut berkaca-kaca. Setelah merasa tenang dan minum air putih, Bang Rizky mulai bercerita kepada Abah dan juga kepada kami yang mendengarkan di sana. Kata Bang Rizky, seminggu yang lalu, setelah pulang dari sini, Bang Rizky bergegas mencari orang pintar atau paranormal. Berdasarkan rekomendasi temannya, akhirnya ia mendapatkan seorang paranormal yang berasal dari luar kota. Menurut Bang Rizky, paranormal tersebut datang ke rumahnya untuk mengobati Galuh Ratih dan juga memasang pagar gaib untuk rumahnya agar tidak didatangi lagi makhluk-makhluk aneh. Bahkan menurut Bang Rizky, dia memberi semacam senjata mini sebagai jimat yang maharnya sangat mahal. Demi kebaikan keluarganya, waktu itu Bang Rizky tidak memikirkan masalah uang, walaupun ia harus mencatut modal usahanya. Tapi semuanya tidak ada reaksi. Galuh Ratih tetap saja diganggu. Bahkan kejadian terakhir menurut Bang Rizky, Galuh Ratih hampir saja tewas di sumur belakang rumahnya. Sekarang Bang Rizky benar-benar kebingungan. Uangnya telah menipis. Dia tidak sanggup lagi mencari paranormal untuk membantunya. Jadi ulun sangat minta tolong sama Abah. Ulun mohon sekali, Bah. Ucap Bang Rizky. Abah tampak kebingungan. Dia ingin sekali membantu Bang Rizky sepertinya, tapi takut teror kembali berbalik ke keluarga kami. Tidak ada alasan lagi sekarang untuk menolak Bang Rizky secara halus. Abah masih diam. Entah apa yang dia pikirkan. Atau kalau Abah tidak mau membantu, tolong sebutkan saja siapa yang melakukan ini pada keluarga ulun, Bah. Ulun akan labrak orang tak tahu diri itu. Ucap Bang Rizky tampak geram. Apa yang terjadi di sumur belakang rumah Muris? Yang kamu maksud hampir saja menewaskan istrimu itu? Entah sedang mengalihkan pembicaraan atau apa, tiba-tiba Abah berkata seperti itu. Jadi seperti ini kejadiannya, Bah. Bang Rizky mulai bercerita. Semua orang yang ada di ruangan itu, termasuk saya, Uma dan kedua adik saya, mendengarkan dengan seksama. Menurut Bang Rizky, 2 hari sebelum kejadian terakhir ini, Galuh Ratih mulai pulih. Entah karena mulai terbiasa
atau tidak peduli lagi. Sedikit demi sedikit, teror yang dihadapi mulai bisa diatasi. Kini ia tak peduli lagi dengan bayangan hitam yang selalu terlihat di luar rumahnya menjelang malam tiba. Suara wanita yang terus terngiang di telinganya sudah ia anggap biasa. Bahkan teror itu sudah jarang datang. Mungkin karena kondisi rumah Bang Rizky yang selalu ramai. Menurut Bang Rizky, ia meminta tetangganya untuk menginap di rumahnya secara bergantian. Sedangkan ibu mertuanya sudah memutuskan untuk tinggal di sana sejak Galuh Ratih mengalami teror. Menurut Bang Rizky, malam itu di rumahnya cukup ramai. Ada 2 orang perempuan tetangganya yang menginap. Sedangkan Bang Rizky berjaga di bangku depan rumah, ditemani adik iparnya. Ketika sedang menikmati segelas kopi dan rokoknya, tiba-tiba gerimis turun, memaksa Bang Rizky untuk masuk ke dalam rumah. Sekitar tengah malam, telah berubah menjadi hujan yang lebat. Semua orang sudah terlelap, kecuali Galuh Ratih yang terbangun karena ingin buang air kecil. Galuh Ratih tidur di ruang tengah, ditemani ibu dan 2 orang tetangganya yang menginap di sana. Sedangkan Bang Rizky tidur di sofa ruang tamu. Galuh Ratih mencoba mengguncang-guncangkan pelan tubuh ibunya untuk minta ditemani ke kamar mandi. Bang Rizky memiliki kamar mandi yang terpisah dari rumahnya dan memiliki sebuah sumur sebagai sumber air bersih. Maklum, di desa Bang Rizky yang letaknya cukup jauh atau hampir bisa dibilang sangat pelosok, warganya tidak memiliki akses air bersih yang langsung ke rumah-rumah. Ada sebenarnya MCK yang didirikan sebagai pusat air bersih warga. Namun, sebagian orang lebih memilih cara tradisional untuk mendapatkan air bersih, yaitu dengan cara menggali sumur. Hujan turun sangat deras, disertai angin kencang. Malas sebenarnya Galuh Ratih harus pergi ke belakang. Namun kali ini sudah tidak bisa dikompromi lagi. Karena ibunya tak kunjung bangun, ia memutuskan untuk pergi sendiri. Namun tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Keadaan menjadi gelap gulita. Ia mengambil korek api untuk menyalakan lilin yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena warga di kampung selalu siaga bila hujan tiba untuk menyiapkan lilin, apalagi kalau hujannya dibarengi petir. Galuh Ratih keluar lewat pintu belakang hanya ditemani cahaya lilin dan payung. Ia tidak kepikiran waktu itu akan diganggu hal-hal aneh lagi. Namun ketika membuka pintu kamar mandi, samar-samar di tengah suara derasnya hujan yang mengguyur atap rumahnya, terdengar suara wanita menangis. Galuh Ratih berhenti sejenak untuk memastikan bahwa suara itu memang suara orang, bukan suara angin ataupun hujan. Suara tangisan wanita itu semakin kencang terdengar, begitu lirih, seperti orang kesakitan. Dalam hati, Galuh Ratih mengutuk. Dasar setan sialan, tak henti-hentinya menggangguku. Galuh Ratih mencoba menghiraukan dan langsung masuk ke kamar mandi. Tapi lama-kelamaan, suara perempuan itu sedikit mengganggu. Karena Galuh Ratih sudah geram dengan mengenyampingkan rasa takut, dia memberanikan diri untuk mencari arah suara tangisan itu berasal. Suara tangisan itu berasal dari arah samping.
Galuh Ratih yang baru selesai keluar dari kamar mandi langsung membuka pintu belakang sepenuhnya. Sebatas mata memandang, hanya kegelapan dan air hujan yang terlihat. Galuh Ratih menengok ke kiri dan ke kanan, tapi tak ada seorang pun terlihat. Hei Sundal, keluar kau! Tantang Galuh Ratih berteriak di tengah malam. Suara tangisan itu kini semakin jelas terdengar dari arah sumur milik Galuh Ratih. Galuh Ratih yang merasa ditantang, dia keluar. Tak peduli lagi dengan derasnya air yang membasahi tubuhnya. Galuh Ratih mendongak untuk melihat ke dasar sumur. Dengan susah payah, ia mencoba memicingkan mata yang terhalang cucuran air dari rambutnya. Lilin sudah tentu padam. Begitu kepala Galuh Ratih mulai mendongak ke bawah, suara itu terdengar lebih jelas. Hei, dasar Sundal! Ucap Galuh Ratih yang kemudian mengambil batu dari samping rumahnya yang ukurannya sebesar helm. Ia mengangkat batu itu dengan susah payah. Piu! Terdengar bunyi yang menggema di dalam sumur, yang diikuti dengan jeritan suara perempuan yang mengekakkan. Untuk sejenak, suara perempuan itu hilang. Galuh Ratih yang merasa sudah puas, mendongak lagi untuk mengecek di dalam sumur. Terlihat sesosok tubuh dengan rambut basah tergerai panjang menggelantung di tali timba sumur. Dalam sekejap, keberanian Galuh Ratih runtuh dan membuatnya tersentak kaget bukan main. Tubuh Galuh Ratih lemas tidak berdaya. Dia masih terduduk di tanah, menyaksikan tali timba yang terus bergerak, seolah ada seseorang yang sedang menarinya dari bawah. Galuh Ratih mencoba berteriak memanggil suaminya, namun suara hujan yang deras telah meredam suaranya. Galuh tak sadarkan diri saat melihat sesosok wanita yang hendak menyeret kakinya agar ikut masuk ke dalam sumur. Galuh ditemukan di pinggir bibir sumur dan hampir saja tercebur ke bawah sekitar pukul 4 subuh oleh ibunya, yang menyadari anaknya tidak ada di kasur. Peristiwa itu menggemparkan warga kampung, karena mungkin dua tetangga Bang Rizky yang malam itu menginap membeberkan ke warga yang lain. Bahkan menurut Bang Rizky, beberapa warga sampai datang menjenguk dia. Karena isu yang berkembang di masyarakat, katanya Galuh mau bunuh diri dengan cara terjun ke dalam sumur. Ketika Bang Rizky menimba air sumur untuk mengisi bak mandinya, secara tak sengaja di dalam ember air yang ia tarik terdapat bungkusan pocong kecil lagi, seperti yang dulu ditemukan Bang Rizky di bawah batu. Rupanya si pengganggu belum kapok-kapok. "Ini bah, ditemukan lagi," ucap Bang Rizky setelah selesai menceritakan peristiwa istrinya, sambil menyodorkan pocong kecil itu kepada Abah Anang. Karena Abah tak tega mendengar cerita Bang Rizky, dengan terpaksa dia mau turun tangan lagi. Menurut Abah, ini sudah keterlaluan. Kalau niatnya cuma memberi pelajaran, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi ini sudah niat mencelakakan. Demikian cerita kali ini. Kita lanjut di video berikutnya. Wassalam.